Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Ade Kurniawan, mahasiswa Politeknik Kalteks Riau, program studi Teknik Elektronika Telekomunikasi. Nah, pada kesempatan kali ini saya membuat video presentasi pada mata kuliah Kewarganegaraan, di mana presentasi saya ini berjudul pada strategi membangun negara dalam bidang pertahanan. Nah, sebelum kita memahami apa itu membangun negara dalam bidang pertahanan, kita harus memahami dulu apa itu strategi. Nah, yang dimaksud dengan strategi itu adalah suatu perencanaan jangka panjang untuk mencapai tujuan atau sasaran tertentu. Selanjutnya, nah ini adalah yang dimaksud dengan membangun negara di bidang pertahanan. Nah, membangun negara di bidang pertahanan itu merupakan proses pengembangan dan penguatan kapabilitas militer, keamanan nasional, serta infrastruktur pertahanan sebuah negara dengan tujuan untuk melindungi kedaulatan dan keutuhan wilayah, sehingga untuk kepentingan nasional dari berbagai ancaman internal maupun eksternal. Nah, di mana sistem pertahanan negara itu telah diatur pada Undang-Undang Pasal 30 ayat 1 sampai 5 UUD tahun 1945. Nah, ayat 1 berbunyi bahwa tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Nah, ayat kedua berbunyi usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Nah, sebagai kekuatan utama dan rakyat hanyalah sebagai kekuatan pendukung. Nah, ayat ketiga berbunyi Tentara Nasional Indonesia terdiri dari Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara hanya sebagai alat negara yang bertugas untuk mempertahankan dan melindungi keutuhan dan kedaulatan negara. Nah, ayat keempat berbunyi di mana Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat yang bertugas untuk melindungi, mengayomi, melayani masyarakat serta menegakkan hukum-hukum yang ada di Indonesia. Nah, ayat kelima itu berbunyi susunan dan kedudukan Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, hubungan kewenangan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia di dalam menjalankan tugasnya, syarat-syarat keikutsertaan warga negara dalam usaha pertahanan dan keamanan telah diatur dengan undang-undang. Nah, selanjutnya itu adalah jenis-jenis sistem membangun negara di bidang pertahanan. Nah, di mana sebetulnya jenis-jenis sistem membangun negara di bidang pertahanan itu sangatlah banyak, tetapi saya hanya mengambil beberapa yang penting saja. Yaitu yang pertama adalah sistem pertahanan sentralis, yang kedua adalah sistem pertahanan desentralis, ketiga adalah sistem pertahanan bersekutu, keempat sistem pertahanan nasionalis, kelima sistem pertahanan adaptif, keenam sistem pertahanan hibrida, ketujuh sistem pertahanan berbasis teknologi. Nah, yang dimaksud dengan sistem pertahanan sentralis itu adalah di mana sistem ini pertahanan keamanan negaranya dikelola dan dikendalikan secara terpusat oleh pemerintah pusat. Nah, artinya semua strategi yang dirancang dan keputusan yang dibuat itu hanyalah pemerintah pusat. Kedua itu adalah sistem pertahanan desentralis. Nah, sistem pertahanan desentralis itu berbeda dengan sistem pertahanan sentralis. Nah, di mana sistem desentralis ini pemerintah pertahanan diatur oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah atau pemerintah lokal. Nah, di mana pemerintah lokal ini memiliki kewenangan untuk memelihara dan meningkatkan pertahanan negara di daerahnya. Yang ketiga adalah sistem pertahanan bersekutu. Nah, sistem pertahanan bersekutu itu adalah di mana sistem ini setiap negara bekerja sama dengan negara-negara lain dalam aliansi pertahanan untuk memperkuat keamanan negara, untuk memperkuat pertahanan negaranya. Nah, di mana setiap anggota negara aliansi tadi akan memberikan komitmen dan dukungan sepenuhnya ketika menghadapi ancaman yang akan dihadapi. Nah, yang keempat itu adalah sistem pertahanan nasionalis. Nah, sistem pertahanan nasionalis ini adalah di mana sistem ini menekankan kemandirian untuk
otonomi negara dalam menghubungkan dan menjaga kekuatan pertahanannya sendiri, di mana negara memprioritaskan penghasilan industri pertahanan dan mengandalkan sumber daya internal untuk memenuhi kebutuhan pertahanannya. Nah, selanjutnya adalah sistem pertahanan adaptif. Nah, sistem pertahanan adaptif ini adalah di mana sistem ini berdasarkan pada prinsip adaptasi terhadap perubahan lingkungan, keamanan yang cepat dan kompleks. Negara mengembangkan kemampuan untuk merespon dengan cepat terhadap ancaman baru dan berkembang serta mengubah strategi dan kebijakan pertahanan sesuai dengan kebutuhannya. Nah, yang kemudian itu adalah sistem pertahanan hibrida. Nah, sistem pertahanan hibrida ini di mana sistem ini menggabungkan elemen-elemen dari berbagai sistem pertahanan seperti sistem sentralis dengan sistem desentralis atau militer dengan sipil untuk menciptakan pendekatan yang lebih fleksibel dan adaptif sesuai dengan kondisi dan tantangan yang akan dihadapi. Nah, selanjutnya itu ada sistem pertahanan berbasis teknologi. Nah, di mana dalam sistem ini negara mengandalkan teknologi yang canggih seperti keamanan cyber untuk meningkatkan kemampuan pertahanannya. Oke, next selanjutnya ini adalah langkah-langkah membangun negara dalam bidang pertahanan. Nah, di mana saya hanya mengambil 4 langkah-langkah yang penting bagi saya. Itu yang pertama adalah partisipasi masyarakat. Contohnya itu mengikuti dan mempelajari pendidikan kewarganegaraan. Kedua ada pelatihan dan pengembangan personal militer. Ketiga adalah investasi dalam teknologi dan peralatan. Keempat, kerjasama internasional dengan aliansi. Nah, partisipasi masyarakat ini merupakan masyarakat perlu dilibatkan dalam upaya membangun pertahanan negara dengan meningkatkan kesadaran akan ancaman keamanan, mendukung kebijakan pertahanan nasionalis. Nah, kemudian pelatihan dan pengembangan personel militer. Nah, negara harus menyediakan pelatihan yang berkualitas untuk personel militer, termasuk Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Kopassus khusus. Yang ketiga itu ada investasi dalam teknologi dan peralatan. Nah, yang dimaksud dengan investasi itu adalah negara harus mengalokasi dana yang cukup untuk investasi dalam teknologi dan peralatan militer yang mutakhir seperti pembelian senjata canggih, sistem pertahanan udara, dan teknologi keamanan cyber. Yang keempat itu ada kerjasama internasional dan aliansi. Nah, contohnya itu tadi mengikuti organisasi PBB. Nah, di mana negara dapat memperkuat pertahanannya dengan berkolaborasi dengan negara lain melalui kerjasama pertahanan bilateral atau multilateral, serta bergabung dengan aliansi pertahanan regional atau global. Nah, baik, dari materi yang saya sampaikan dapat kita simpulkan bahwa sistem membangun negara di bidang pertahanan itu sangatlah penting bagi kesadaran diri untuk meningkatkan infrastruktur pertahanan yang kuat dan melindungi kedaulatan, keamanan negara dari ancaman luar maupun dalam negeri. Hal ini harus melibatkan investasi dengan anggaran pertahanan, teknologi militer, pelatihan personal, dan kerjasama internasional untuk menjaga stabilitas dan perdamaian.